Supaya saya bisa mengulangi bagian sedikit yang perlu diulangi. Oke, silakan turun tangan. 2 minggu lalu itu masih pendahuluan sebenarnya. Saya gambarkan iblis di otak Firaun, maksudnya begini. Sifat-sifat iblis ternyata sama persis dengan cara Firaun. Sifat-sifat iblis itu ternyata, saya ulangi lagi, sama persis kebanyakan sama dengan Firaun waktu dia ada di Mesir menghadapi orang Israel. Makanya ini part 2-nya. Iblis di otak Firaun. Ya teman-teman, buka Alkitab. Saya ingin baca lagi ayat yang kemarin atau 2 minggu lalu. Keluaran pasal 5. Keluaran pasal yang kelima. Ayat pertama mulai. Baca perikopnya dulu. Musa menghadap Firaun, terus apa? Musa menghadap Firaun, Tuhan berfirman melalui Musa, justru bukan lebih nyaman, tapi justru lebih apa? Lebih ditindas. Jadi teman-teman nanti kalau pas ikut Tuhan, semakin mau melakukan firman, jangan mimpi dulu kalau enak dulu awalnya. Tapi memang begitu polanya. Selalu akan berhadapan dengan sebuah situasi yang apa kita biar jadi pulang jam 2 aman. Sekarang ya kan banyak yang sering komplain begitu. Apa kita dulu ya siapapun mau singgah di rumah apa-apa, keluar sambarang di jam berapapun. Tapi sekarang coba ayat pertama. Baca sama-sama 2-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya apa? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi. Tuhan suruh kepada Musa. Sampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Sudah terlalu lama bangsa Israel diperbudak. Sudah sekitar 430 tahun. Bangsa pilihan, bangsa yang Tuhan mau berikan tanah Kanaan, menjadi bangsa yang besar, sudah terlalu lama diperbudak. Tuhan ingat erangan orang Israel di pasal 2. Tuhan utus Musa untuk membebaskan dengan firman Tuhan di mulut Musa. Ayat 3. Respon dari Firaun 2-3. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Sorry, ayat 2 maksudnya. Terus apa lagi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel. Kalau orang baca di situ semakin ayat 3, 4, 5 dan seterusnya, justru bangsa Israel semakin dipersulit. Ayat 9. Semakin dipersulit, coba perhatikan ayat 9. Baca sama-sama 2-3. Pekerjaan orang-orang ini nih harus apa? Garis bawahi, harus diperberat terus. Sehingga mereka terikat pada pekerjaannya. Mereka saking mau memenuhi target batu bata dengan bahan baku cari sendiri kalau dulu disiapkan. Supaya apa? Supaya orang fokus kerja sampai orang lupa apa? Tidak mempedulikan apa? Perkataan apa? Perkataan coba yang keras, perkataan apa? Bayangkan firman Tuhan dibilang perkataan dusta. Firaun coba pakai segala cara. Nah, iblis ini suka memakai orang-orang
Untuk menahan bangsa pilihan itu keluar, dia pakai otoritas paling tertinggi di Mesir. Dia tidak pakai orang-orang seperti Potifar, enggak. Potifar masih jauh dari otoritas paling tertinggi. Dia pakai yang nomor satu. Kalau di rumah nomor satu itu siapa? Dia akan pakai orang yang punya otoritas supaya apa? Supaya ketika orang itu bilang, orang bisa pakai alasan loh. Anak ini pengmalawang. Dulu orang layani, ada satu anak muda. Anak muda ini ya hidup asal-asalan. Hidup asal-asalan. Ketika dia bertobat dan dia mulai ada orang tuanya bilang yang tidak sesuai firman, dia nggak mau lakukan. Sehingga justru anak ini dicap, ya so ibadah-ibadah, kiapa jadi pengmalawang. Masa orang ibadah jadi pengmalawang? Masa orang berhenti mabuk jadi pengmalawang? Sedangkan slogan polisi aja stop berhenti bagi hati. Masa jadi pengmalawang? Karena memang iblis nggak mau orang ini jadi rohani. Dia akan pakai segala cara dulu dengan otoritas pertama kali. Sama dengan Firaun. Supaya dorang lupa perkataan firman itu disamakan perkataan dusta. Waktu kamu dengar firman dan engkau mulai buat tindakan, akan ada masa sulit yang harus Anda lewati. Dan di masa sulit itu kadang-kadang tujuan iblis adalah supaya kamu lupa firman itu. Supaya kamu tidak lagi memenuhi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mau satu orang bisa memenangkan begitu banyak orang. Dia akan pakai cara apapun supaya orang itu lupa akan perkataan firman yang Firaun bilang itu perkataan dusta. Padahal firman itu tak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Amin. Maaf kalau suara saya sedikit faro. Segala sesuatu boleh bergoncang, tapi firman tak tergoncangkan. Amin. Iblis mau pakai cara apapun supaya Anda yang tadinya baru bertobat, Anda mulai melangkah, kenapa ini lebih susah ini? Kenapa ini lebih sulit situasinya? Kenapa keadaannya juga justru didukung, disupport, tapi justru ditentang? Tujuannya supaya Anda lupa firman Tuhan itu kebenaran. Supaya Anda lupa bahwa orang yang berdiri atas firman, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Supaya Anda lupa bahwa firman itu yang bisa membersihkanmu. Supaya Anda lupa bahwa firman itu yang bisa memurnikanmu. Dan membuat engkau bisa mengampuni sekalipun orang itu sering kali menyakitimu. Iblis pakai otoritas. Itu minggu lalu yang Anda bahas. Kita ada tambah sedikit. Tapi cara itu tidak berhasil. Tuhan buat tulah supaya bangsa Israel ini bisa pergi. Tuhan akan buat susah orang Mesir dengan tulahnya. Ada berapa tulah? Ada berapa tulah? 11. Terakhir katulah. Ada berapa tulah? Coba terang tes Tulah pertama. Apa? Air menjadi, bukan air menjadi anggur. Itu di Yohanes pasal 2. Yang kedua apa? Kita lihat catat, enggak hafal. Yang kedua apa? Katak. Awas injang katak. Sama dia tuh cerita ini.
Saya bilang katak. Jadi kodo ini kan. Ini mahasiswa dua ini batamang sekali. Di satu fakultas itu ada taman, ada jalan-jalan. Ya taman dan jalan-jalan setapak lah. Tapi di jalan setapak itu ada lorong. Lorong itu kok berputar sebenarnya. Tembus di ujung sana. Kok selalu ada mitos bilang. Jangan masuk di lorong situ. Bahaya. Seram lorong itu. Sehingga orang-orang ketika lewat. Penasaran. Semakin dilarang semakin penasaran. Ya toh? Orang lewat. Kok ini dua tamang ini batamang sekali dan dua. Minta maaf ini cuma cerita. Satu ganteng sekali. Satu saya sekali. Yanan, ya tahu pakai Yanan. Dong berjalan dong penasaran ini. Apa so ini? So lama orang dah kuliah di sini. Kenapa ini orang takut mau masuk? Setiap kali orang bilang kalau lewat situ jangan lewat jalan itu. Oh, Kimalo ini. Entah masuk. Dorang masuk ini dua batamang ini. Pas dorang masuk. Memang DP suasana lain. Balumut-lumut sadiki, ada air-air sadiki. Pas dong masuk ke jalan, semakin dalam, semakin jauh. Nah itu kok jalan berputar sebenarnya. Tiba-tiba orang baku dapat dengan omak yang bongkok. Aduh. Kok omak bilang cucuku. Waduh, kalau omak bilang cucuku berarti ya. Omak ini, omak dulu itu. Hati-hati. Orang sambil berdiri bulu-bulunya. Hati-hati. Siapa omak? Jangan sampai injang kodo. Omak bilang, siapa yang serem? Siapa so omak? Kalau ngoni injang kodo, ngoni pe istri besar sekali. Ngoni pe pasangan hidup dah. Oh ini yang serem. Tuh ganteng tuh nak percaya. Ya injang napa ngana. Mana? Ada tuh korus yang injang lagi. Tuh besar ini mau. Su besar lah kau dapat besar sekali. Ya tuh dia saya percaya dan janda. Dan ini mau. Dia coba langkah-langkah, memang betul banyak kodo di situ. Nah singkat cerita, dorang berteman, masih tetap kuliah. Dorang suka itu bunga kampus, gagah sekali. Marnya dapat karena memang DP level terlalu tinggi nih cewek. Singkat cerita, dorang keluar. Berhasil kuliah. 10 tahun kemudian, dorang dua nompe kontak itu nyanda putus. 10 tahun kemudian baku janji. So menikah kan? Sudah, anak sedua. Kadang sudah baru 2 tahun menikah. Dua-dua so menikah. Oke, orang baku dapat orang perkenalkan orang pe istri masing-masing. Ya lah, reuni orang kecil-kecilan. Pertama sekali kau dan dua. Pas sampai, waduh, tuh biasanya langsung tak ingat. Oh, ijang kodo makanya istri, aduh. Bisa sekali tuh gagal nih istri bisa sekali. Kau tuh satu tanya. Itu ketika omak dah bilang betul Kang. Oh dia tanya ngapa istri mana dia yang tanya tuh Pak saya sekali. Mana ada ngapa istri? Tunggu di kamar mandi. Sambil nikmati minum, belum pesan makanan nih. DP istri datang, waduh baru dia berjalan satu garis memang. Tak kaget ini gagah ini, waduh ini tuh bunga kampus dulu. Siapa jadi ngapa istri? Siapa jadi ngapa istri? Ada injang kodo kan biasa Dulu DP istri bilang, bukan dia yang injang kodo kita. DP istri yang injang kodo. Ada yang nak mengerti, ada yang bingung apa ini.
Jadi kalau minyak kodo hati-hati. Oh po, hati-hati po, hati-hati, bahaya. Po, ada bayangkan ya doh. Dengan doh sejagara, apalagi sampai anak nanti jangkau, aduh. Tulah ketiga apa? Nyamuk, ya nyamuk. Ambat, lalat. Nah di tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, berfirmanlah Tuhan melalui Musa. Musa bilang kepada Firaun, Firaun nak mau kasih keluar. Firaun coba tahan, dia nak mau kasih keluar. Dia tetap mau memperbudak orang Israel ini. Karena orang Israel ini akan kerja tanpa dibayar. Dia nak mau kasih keluar. Makanya Tuhan buat tulah. Tulah pertama, tulah kedua. Firaun tetap berkeras. Tulah ketiga sampai di tulah keempat. Coba lihat, kita langsung percepat ayatnya. Pasal 8. Keluaran pasal 8. Cara iblis yang pertama kira-kira sama dengan ini. Ayat 25. Sampai di lalat pikat. Saudara bayangkan lalat pikat itu ada di semua rumah orang-orang yang ada di Mesir. Sampai di istana Firaun ada semua. Mau makan bagaimana le? So air menjadi darah. Ikan-ikan mati, bau busuk semua. Kedua, kodok, katak. Ketiga, nyamuk. Bayangkan nyamuk coba. Sengaja Tuhan buat supaya mau kasih tunjuk selepas ini bangsa Israel ini. Tidak boleh tahan. Sampai di pasal ini. Firaun bilang begini sekarang. Ayat 25. Coba perhatikan ya. Di tulah keempat lalat pikat. Lalu Firaun memanggil Musa. Ayat 25. Dan Harun serta berkata. Pergilah. Yang suruh pergi kemana sekarang? Persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana? Di negeri ini, tetap di Mesir. Nah Mesir itu kan gambaran dunia. Bangsa Israel harus keluar dari dunia kalau dia harus memenuhi rencana Allah dalam hidupnya. Boleh ngoni beribadah sekarang. Tapi beribadah, persembahkan korban di negeri ini. Lihat ya, kelicikan itu iblis mirip dengan Firaun. Karena kalau orang persembahkan korban, bangsa Israel itu persembahkan korban. Bangsa Israel itu piara kambing, piara domba. Dan dorang itu tidak boleh ada di Mesir. Dorang mesti ada di Mesir tapi di bagian sendiri di tanah Goshen. Kenapa? Karena bagi orang Mesir ini hewan atau binatang yang dipelihara oleh orang Israel itu adalah binatang yang jijik bagi mereka. Kalau Firaun bilang, oh boleh persembahkan. Coba perhatikan ayat 26. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Baca sama-sama 2-3. Tidakkah mereka akan apa? Anda lihat cara iblis. Boleh. Dengan kata lain. Boleh nggak jadi rohani. Mar selama ngana masih mencintai dunia enggak apa-apa. Itu kok ada gampang begitu. Boleh nggak jadi rohani. Boleh nggak bilang anak Tuhan Yesus. Boleh nggak percaya Yesus. Boleh nggak baca Alkitab. Boleh nggak beribadah. Mar selama ngana tetap ada di Mesir, gambaran dunia, tetap mencintai dunia, tetap cara dunia engkau tetap konsumsi. Sementara kalau bahasa kudus itu dipisahkan.
Adakah orang-orang begitu di sini? Karena iblis licik. Dia penuh tipu muslihat. Hawa diperdaya oleh ular, bukan ularnya, ular yang menyerupai. Iblis yang menyerupai ular, masuk ke ular. Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, kata Alkitab dalam kitab Korintus. Tahu licik kan? Kalau orang baca, dia penuh tipu daya, tipu muslihat. Iblis itu bapa segala pembohong. Bapa segala pendusta. Boleh beribadah. Boleh dipersembahkan korban. Firaun bilang, mar di sini. Dengan kata lain, sebenarnya kalau dorang persembahkan korban di situ, dorang pasti mati. Dorang melanggar firman, karena firman Tuhan bilang apa? Persembahkan korban di padang gurun, bukan di Mesir. Makanya iblis tidak pernah takut orang beribadah. Dia tidak takut. Dia tidak akan pernah takut dengan orang yang baca Alkitab. Dia tidak takut. Selama orang itu tetap apa? Tetap mencintai dunia. Siapa yang mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada padanya. Dia tidak bisa mau mengasihi. Di satu sisi dia mau mengasihi Tuhan, Tuhan kita mau sungguh-sungguh. Tapi di satu sisi, duniawi dia oke. Iblis tidak pernah ganggu orang begitu. Iblis bilang biar, tidak usah ganggu. Nanti mati sendiri. Di satu sisi mulutnya memuliakan Tuhan. Di sisi lain hatinya jauh daripada Tuhan. Boleh beribadah mah tetap di Mesir. Jadi yang pertama, iblis akan biarkan. Biar Anda jadi beribadah. Anda bisa jadi rohani, tapi tetap hidup dengan cara duniawi. Itu Firaun pecara, itu iblis pecara. Dia takut orang yang sungguh-sungguh, betul. Dia takut orang yang bayar harga berdoa, dia akan serang. Yang kedua, tulah kelima apa? Lalat pikat, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, apa? Bar. Poin kedua masih di pasal yang tadi. Tapi ayatnya ayat 28. Tadi kan 25-26. Jadi yang pertama, iblis tidak menghalangi ngana beribadah selama ngana masih duniawi. Masih mencintai dunia itu maksudnya bukan mencintai dunia orang di dunia ini. Tapi masih mencintai apa yang Tuhan tidak suruh, tidak suka. Kalau baku ciong memang masih baku ciong. Aduh. Ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, saya baca dari ayat 27 supaya jelas. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28. Firaun bilang begini koman. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Baca sama-sama 2-3. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Boleh kalau menit tinggi di padang gurun, jangan terlalu jauh. Apa maksudnya? Apa maksudnya?
Boleh, anak sekarang boleh. Ada area yang boleh lebih pertumbuhan sedikit lebih jauh perjalanannya. Tapi selama masih dekat dengan Mesir, selama masih tidak terlalu jauh, selama masih engkau belum lupakan, sedangkan bangsa Israel so lebih jauh, so di padang gurun, asi dorang masih balik ke belakang. Ketika dorang dapat masa sulit di padang gurun, dorang masih bilang, aduh lebih baik dorang ada di Mesir. Sedangkan so jauh, so dengan mujizat Tuhan, tiang awan, tiang api yang menuntun mereka, siang hari tiang awan, siang api, tiang api pada malam hari. Itu pun mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka ingin kembali ke Mesir. Apalagi cuma terlalu jauh di Mesir. Godaan Mesir itu kuat. Godaan Mesir kuat loh. Karena Mesir itu bukan kota kecil. Kalau zaman sekarang itu sama dengan Amerika dia. Dia pengaruh, dia daya tarik kuat sekali. Jadi nggak ada ibadah marna terlalu jauh. Enggak. Sering sejauh bisa ingat Mesir apalagi dekat. Boleh nggak pikir. Berarti yang kedua, iblis tidak akan halangi kamu beribadah selama kamu tidak 100% meninggalkan dosa yang Tuhan tidak suka. Iblis tidak takut dengan orang-orang begini, tipe begini. Kita percaya teman-teman dengan 2 poin ini ada di area itu. Masih belum menyerahkan sepenuhnya, masih takut. Masih bingung dengan masa depan, ini betul enggak? Masih ragu, belum lagi kalau ada orang tua lebih rohani bilang. Masih takut, masih belum sepenuhnya berani tinggalkan yang Tuhan enggak pernah suka. Ada orang yang masih beribadah sama dengan poin pertama tadi. Tapi ada orang yang beribadah juga. Tapi masih dekat dengan Mesir. Masih DP tanpa bermain. Yang ketiga. Tulah ke-8 belalang. Nah ketika Tuhan mulai buat tulah ke-5, tulah ke-6, tulah ke-7. Firaun masih berkeras. Dan karena dia berkeras hati justru Tuhan bilang. Tuhan bikin lebih keras dia hati. Supaya ingin nyatakan kemuliaan kepada orang Israel. Karena kalau orang tahu dia cerita selanjutnya. Bangsa-bangsa lain jadi takut pada orang Israel. Padahal orang tidak ada pengalaman perang. Dorang hanya orang-orang yang pengalaman diperbudak. Tapi dorang takut karena apa? Karena Tuhan telah mengalahkan orang Mesir. Tuhan lebih keras Firaun pe hati. Tapi pas di 8, perhatikan. Ayat 9, Keluaran pasal 10. Ayat 8 maksudnya. Ayat 8, lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka. Baca sama-sama 2-3. Pergilah, siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi ibadah. Mari siapa-siapa yang mau pergi. Ayat 9 coba, 2-3. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Terus
Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Apa Firaun bilang? Ayat 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, lihat, jahatlah maksudmu. Firaun bilang kepada orang Israel, kepada Musa. Ayat yang ke-11. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, apa? Tetapi hanya laki-laki. Terus lalu mereka jahat ngoni, masa ngoni mau pergi semua? Boleh ngoni pergi, tapi cuma apa? Laki-laki. Kalian lihat ya, tipu daya iblis. Kalau orang iya pergi cuma laki-laki, terserah mau ibadah seperti Tuhan firmankan di padang gurun, 3 hari perjalanan. Kalau dong pergi cuma laki-laki, sekarang mau kemana dorang setelah itu? Kalau dorang maju terus, dorang pasti akan cari istri di bangsa-bangsa lain. Kan cuma laki-laki semua. Masa laki-laki mau sayang laki-laki? Mau menikah dengan siapa dorang? Masa kuda cari kuda. Ya tahu laki-laki semua. Ini kan pria dewasa. Dorang mau pergi sekarang. Kalau dorang mau terus mau masuk tanah Kanaan, kan tanah Kanaan bangsa lain. Pasti dorang akan ada pernikahan campur di situ. Dan pernikahan campur Tuhan tak pernah suka di Alkitab. Kalau dorang nak maju, paling dorang balik ulang. Doh, tapi bini di sana, tapi anak. Ya toh? Dorang akan kembali. Lihat cara tipu daya iblis. Dia suruh pergi, tapi tetap dorang akan terikat, dorang akan bingung. Dua-dua akan salah dorang. Dorang maju salah, dorang kembali pun salah. Tidak ada guna dorang ibadah tapi balik ulang. Kenapa enggak mau balik? Karena DP istri, DP keluarga semua masih ada di Mesir. Pria normal, pria bertanggung jawab dia akan kembali. Apa artinya secara rohani? Terserah Anda boleh ibadah sejauh mungkin dalam pengertian. Silakan kalau Anda suka memang maksimal beribadah. Selama nganapi hati masih connect dengan ada di Mesir. Kan keluarga itu connect. Selama masih connect dengan Mesir, enggak pernah putuskan. Selama masih connect, enggak putus dengan Mesir. Iblis tahu, dorang akan balik. Kalau maju dorang akan kecelakaan. Enggak sanggup dong mau maju. Kalau dompet hati masih connect dengan Mesir, tidak akan sanggup dan mau maju. Dorang akan berantakan di masa depan. Orang yang ingin maju tapi masih menoleh ke belakang, Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau ikut aku, siap membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak jadi muridku. Maju salah, mundur salah. Apakah orang Israel langsung pergi, Musa langsung perginya? Enggak. Karena Tuhan enggak perintahkan orang harus pergi cuma laki-laki. Memang Firaun otak ini iblis yang gunakan supaya menghalangi bangsa pilihan ini sesuai rencana Tuhan. Jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dia enggak mau. Dia tidak akan pernah takut kepadamu yang beribadah. Selama pergaulan pacaranmu masih salah. Dia tidak takut. Kan dia pergi beribadah tapi DP hati masih connect dengan duniawi. Dia tidak takut. Dia tidak takut kamu berdiri di sini jadi worship leader. Selama kamu satu mata air tapi memancar 2 jenis air. Satu rohani, satu duniawi.
Iblis tidak pernah takut. Banyak WL yang berakhir tidak lagi melayani Tuhan. Dulu melayani, kenapa? Karena masih berpijak di dunia. Satu sisi rohani, satu sisi masih connect dengan duniawi. Tapi berdoa supaya Tuhan urapi, nggak bakalan. Di sisi lain, ku ingin selalu bersekutu dah. Tapi kalau di karaoke, dia bagi lagu dari Makatana sampai Maka. Dia goyang lagi bor. Emang iblis takut? Enggak. Jangan akan pernah takut dengan orang-orang begitu. Makanya Firaun bilang, pergi Jo. Selama masih ada DP keluarga di Mesir, dorang tidak berani terus. Terus kalah, terus akan gagal, dong pasti balik. Bowe ini di Mesir masa. Selama masih ada hubungan dengan Mesir, akan maju orang-orang. Jesus, I believe in you. Itu di ibadah. Ya tak? Di luar ibadah keyboard tunggalnya, wow, di sebelah rumah goyang kaki. Ya. Ceng, cincin kawin. Iblis bilang, luar biasa tapi tamang. Meita. Boleh mau apa? Mana suaranya? Gosok di aspal. Emang betul kan tuh orang, betul tuh. Dok, ini kakak ini jaba singgung ini noh. Masa orang setua mau tahu dunia anak muda, anak mungkin orang tahu. Kan selama orang ini tahu. Iblis tidak pernah takut selama karena masih connect dengan dunia. Kekudusan itu dipisahkan, disendirikan. Dijauhi dari hal-hal yang tidak berkenan. Makanya waktu orang dikuduskan sakit sebenarnya. Kenapa sakit? Karena dia masih suka. Kong dia tetap nih mau. Waduh, itu sakit sekali. Dia masih biasa berjam-jam dengan game online, kok kasih berhenti kaki. Itu pemain drum tadi. Dia kalau PKK galau, minum rame-rame don dua. Mar dia bilang, kita tidak tahu kalau betul dia bilang ini. Kak, taso berhenti baroko. Kapan nggak ada berhenti waktu ibadah? Punya anda ada berhenti kita ada dengar Kak Semda sharing. Kok kita berhenti? So berhenti dia, so 3 minggu so bang. Iblis mulai takut orang-orang yang suka sekali. Kalau mabuk, teman-teman mabuk, orang kan pernah mabuk. Mabuk itu gampang, orang 1 minggu kadang-kadang nak mabuk contoh. Orang masih mau cari minuman. Mar kalau rokok. Apalagi baru habis makan toh. Terima kasih Pak Pendeta sudah doakan kita. Dulu kita baru rokok 2 bungkus, sekarang kurang 1 Pak Pendeta. Mesti berani. Pergi, ini boleh connect lagi. Yang orang ada backing. Orang butuh teman no di area ini. Sakit no, suka sekali. Kita bunga dicobeng. Kita kalau dicobeng siapa nak kenal.
Mar, waktu orang mau melayani Tuhan, sampah Paulus bilang itu. Aduh sakit kalau orang mau tang, aduh so biasa popularitas ini. Orang kalau sampai berani buat prinsip seperti itu, iblis mulai takut. Iblis akan pakai cara, karena dia tahu ini bahaya orang begini. Orang begini bisa melepaskan orang-orang yang sama dengan dia dulu. Iblis takut ini. Iblis kirim lebih banyak, lebih kuat. Marna akan kalah tuh orang. Amin. Orang akan pernah kalah. Kecuali orang sendiri yang menyerah. Atau kecuali orang sendiri yang memang sengaja babale ulang. So tahu-tahu kuat orang berhenti mabok, orang duduk di lingkungan orang mabok. So tahu-tahu orang raja Ampadaong, orang masih mau main Ampadaong badiri-badiri. Kiki menjadi main Ampadaong badiri-badiri dulu, no? Badiri-badiri dulu. Berarti habis itu apa? Joki itu main Ampadaong berdiri-berdiri dulu, Opok bilang berdiri-berdiri dulu. Tapi itu dulu Pak, kita berani bilang apa Tuh tadi KKR malam-malam so bataria dia. Karena dunia memang menarik, betul teman-teman. Sedangkan bawang bombay di dunia bangsa Israel lagi pengen. Waduh, siapa orang cuma makan, kasih yang makan mana terus orang. Doh, tak ingat bawang bombay, bawang merah, bawang goreng. Cuma bawang goreng mengalahkan panggilan Tuhan. Apalagi pornografi, doh. Apalagi yang lain, seks bebas. Gak usah mau lama, terangan jam berapa ini? Ada 2 jam lagi. Terakhir Jo, masih ada ini DP poin sebenarnya. Apa yang membuat Firaun tidak bisa tahan lagi orang Israel? Terakhir. Masih ada 1 poin sebenarnya, Mar. Semua terlalu lama tuh orang. Keluaran pasal yang ke-12. Apa DP perikop apa? Tentang perayaan Paskah. Firaun bilang begini, tulah ke-10 adalah anak sulung mati. Semua anak sulung ini. Mau anak sulung orang Israel, mau anak sulung semua orang Mesir. Mati, akan mati pada waktu itu. Anak sulung binatang pun akan mati. Tapi bangsa Israel dikecualikan. Dorang merayakan Paskah waktu itu. Ada korban binatang yang dikorbankan. Ada domba yang dikorbankan. Dan domba yang dikorbankan itu darahnya diambil dan ditaruh di atas ambang pintu. Jadi sama dengan begini dang, taruh di pintu. Alkitab bilang, malaikat maut yang dari Tuhan, dia akan datang di Mesir malam itu. Itu malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Karena itu tulah terakhir dan Firaun akan lepaskan bangsa Israel. Sehingga malam itu malaikat maut dari Tuhan datang, masuk di setiap rumah. Kecuali rumah ada tanda darah, malaikat maut akan lewat. Makanya pada waktu malam itu coba baca ayatnya. Ayat 30. Atau kita baca dari ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan apa? Membunuh apa? Tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Beserta segala anak sulung hewan. Baca sama-sama, 2, 3.
Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Apa yang orang baking? Bernyanyi, berpesta pora. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua orang Mesir anak sulung mati. Bayangkan satu rumah itu, DP suami anak sulung, DP istri anak sulung, anak cuma anak tunggal. Tiga-tiga akan mati di rumah itu. Bagian terakhir, ayat yang ke-31. 30 dan 33. Baca sama-sama 2, 3. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah. Bangun semua ini, pergi beribadah seperti katamu. Ayat yang ke-32. Bawalah juga apa? Yang dorang datang tadi. Bawa juga kambing dombamu, apa lagi? Dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras, memang pergi ngoni. Dorang tidak bisa tahan. Terus apa lagi? Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, baca sama-sama 2, 3. Nanti kami mati. Itulah ke-10 bangsa Israel keluar dari Mesir. Pasca ada korban binatang. Tapi sebenarnya itu menunjuk kepada Yesus yang menjadi korban yang sempurna. Anak domba Pasca. Iblis nggak akan bisa menahan sampai di area ini. Semua tipu daya iblis akan dikalahkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Semua tipu dayanya tidak akan berarti selama orang Kristen percaya dan melakukan karena Kristus. Semua hal yang indah, Paulus bilang semua sampah. Sebab arah pandangannya, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari apapun. Selama kamu berjalan maju sekalipun lambat karena Kristus. Karena Yesus kita mau tinggalkan Mesir. Karena Yesus kita mau tinggalkan semua hal yang salah. Karena Yesus. Semakin lama semakin kamu maju, semakin kamu jauh dengan Mesir. Bukankah besok kita akan rayakan Jumat Agung? Mengingat kembali pengorbanan Kristus yang tidak ada duanya. Kita ditebus bukan dengan darah binatang. Darah binatang saja bisa melindungi malaikat maut daripada Tuhan. Apalagi darah Yesus bisa melindungi kita dari malaikat maut yang berasal dari neraka. Nggak bisa kalah kita. Kita bukan sempurna, tapi kita nggak bisa kalah selama kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Semakin kamu maju, semakin kamu butuh Tuhan. Tuhan tolong kita. Kita suka sekali ini Mesir ini, duniawi ini. Mari kita mau maju ikut Tuhan. Itu namanya pikul salib setiap hari. Kita suka sekali mau minum dan tepe temang. Ini tepe temang baru baku apa? Marbukang. Anda mulai melangkah perlahan-lahan seperti itu. Tapi Anda mulai buat komitmen maju dan tinggalkan yang lama. Makanya sampai di ujung jalanmu, pada waktu kamu di pengadilan Allah, kamu bukan di sisi luar pintu yang tertutup, tapi kamu mengadakan perayaan pesta kawin anak domba di sisi dalam pintu surga. Amin. 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 Sayang suara saya terbatas sekali. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Saya tahu teman-teman bisa tangkap 30% saja. Tuhan telah berbicara kepadamu. Amin. Tutup mata jasmanimu.
Coba teman-teman cek sejauh mana kamu beribadah sekarang. Kalau kamu mulai dapat rasa tekanan, semakin sulit, itu alkitabiah. Itu berarti kamu mulai ada di area jalurnya Tuhan. Tapi ada hal-hal yang mulai mengikatmu. Dan kau mulai bereskan, kau mulai lepaskan. Engkau mulai melangkah maju. Engkau mulai tetapkan standar di langkah kakimu. Saya mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan hargai engkau. Sekalipun engkau baru bertobat 1 minggu yang lalu. Kamu mungkin sedikit berdarah-darah di area awal perjalananmu. Kamu dapat tekanan yang besar. Tapi saya mau beritahu kepadamu, maju. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bukan perkataan dusta. Barang siapa setia sampai akhir, ia akan kukaruniakan mahkota kehidupan. Pegang firman. Jangan percaya hal-hal yang menjadi tipu dari tipu muslihat iblis. Sekalipun yang berbicara kepadamu mungkin orang yang kamu hormati. Tapi kalau dia menghalangi engkau beribadah, bukan Roh Kudus yang pimpin hidupnya. Bukan Roh Kudus yang berbicara melalui otoritas yang salah itu. Kalau ada yang menghalangimu beribadah dan mau engkau beribadah biasa-biasa saja, iblis sedang mulai gencarkan serangan kepadamu. Karena engkau, dia tahu orang ini berbahaya di kemudian hari. Dia akan bawa banyak orang kenal Tuhan. Iblis akan halangi dengan semua cara. Tapi malam ini, serahkan seluruhnya. Yang masih kurang, yang masih salah. Teman-teman coba lihatlah keluar. Banyak orang di luar negeri sana bertobat. Mereka mulai menyembah Tuhan di dalam gereja. Hal yang indah adalah melayani Tuhan. Hal yang termulia adalah melayani Tuhan. Hal yang luar biasa adalah melayani Tuhan seumur hidupmu. Karena kau melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih, Bang. Saya undang Sam. Kita akan nyanyi lagu Ku Milikmu. Yakinkan di hatimu, Yesus telah menebus kamu dengan darah yang mahal. Jangan berhenti, jangan mundur. Maju. Darah Yesus menjamin kita. Perlindungan darah anak domba jadi bagian kita seumur hidup kita. Amen. Yang tahu lagu ini boleh nyanyikan dengan lembut. Bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Dalam kesesakanku, Amen. Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Amin. Ayo minta slide, coba tampilkan. Pengorbananmu. Amin. Dia bayar. Dia biarkan punggungnya dicambuk supaya darah kudus itu mengalir, membersihkan kita. Bilurnya menyembuhkan kita. Terkagum amanku di dalammu. Lagi dari awal. Yesus. Dari awal yang tahu nyanyikan pujian ini. Dalam Ayo yang belajar silakan nyanyi.
Amin. Kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Haleluya. Firman bukan perkataan dusta. Karena Pengorbananmu. Haleluya. Kau jadikanku Baru. sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ku serahkan semua kekhawatiran. Jangan lagi mencintai dunia. Itu masa lalu kita. Dulu kita gelap, sekarang kita terang. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Amin. Refnya nyanyikan lagi. Kau membuatku sesuai rencanamu. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidup. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu. Amin, amin. Tetap kau pandang indah dalammu. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Teman-teman, seberapa mencintai Tuhankah engkau malam ini? Seberapa seriuskah engkau mau ikut Tuhan? Seberapa besarkah cintamu kepada Tuhan malam ini? Kamu buat komitmen lagi malam ini. Kamu buat sesuatu di hatimu. Jangan menoleh ke belakang lagi. Itu masa lalu. Itu sesuatu yang kita harus tinggalkan. Tataplah ke depan. Lihatlah masa depan. Lihatlah rencana Tuhan. Pandanglah sekalipun kita belum mengerti. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan yang merencanakan, selalu indah, selalu baik, selalu luar biasa, selalu ujungnya kemuliaan Tuhan. Teksnya sudah muncul. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kita nyanyikan refnya saja lagu ini. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Haleluya. Kau memegang setiap
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Amen. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Lagi tanpa musik, coba nyanyikan Sam dengan lembut saja. Kau membuat Yang tahu nyanyikan pujian ini. Rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Jangan takut ikut jalan Tuhan. Ku serahkan Tuhan mau pakai semua talentamu. kekhawatiran. Dulu salah tempatnya, sekarang layani Tuhan dengan talentamu. Tuhan mau pakai suaramu. Dulu salah tempatnya, sekarang pakai untuk Tuhan. Semua kekurangan Dia jamin masa depanmu. kau pun Dia jamin setiap musim hidupmu. Dia tutupi kekuranganmu. tetap kau Dia yang menyempurnakan semuanya. dalamku. Sudah terlalu lama engkau hidup dalam dosa, tanggalkan itu. Sudah terlalu lama kau berbuat dengan talentamu untuk duniawi. Lagi sampai kau merasakan dalam hatimu, Tuhan pakai pujian ini sebagai perkataanmu, sesuai rencana. tertanam di hati kami. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Yang belum tahu lagu, lihat di slide di belakang saya. Nyanyikan. Kau pun tahu. Amin. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita. Orang yang mau maju penuh kekurangan, tapi Tuhan tahu. Tanganku dan berseru, ku Lagi lebih kencang semuanya. Nyanyikan. Amin. Wow. Pujian ini naik ke takhtamu. Ada kemerdekaan di tempat ini. Ada kelepasan di tempat ini. Iblis tidak bisa menahan. Iblis tidak bisa menahan. Darah Yesus membebaskan kami. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang mau mengikutinya seumur hidup. Dia tidak cari orang pintar. Dia cari orang yang taat kepadanya. Yang mau berkata iya Tuhan. Yang mau berkata siap Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja terus. Roh Kudus sedang bekerja. Sedang ada pembersihan malam ini. Semua ikatan Mesir, semua ikatan duniawi, kami putuskan dalam nama Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu.
semua kekuranganku kau pun tahu. Amin. Tetap kau pandang indah dalamku. Amin. Ku angkat tanganku dan Amin. berseru, ku milikmu. Lebih lembut lagi semuanya. Kau membuatku sesuai. Angkat dua tanganmu. Jangan lewatkan kami, Roh Kudus. Kami bukan orang sempurna. Kami bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi kami mau melangkah di jalan-Mu. Orabasik ya labalabasik. Orabasak ya labasik. Amin. Saya kalau panggil maju engkau malam ini pasti kau akan maju. Tapi saya tidak panggil engkau maju. Di tempat saja. Naikkan pujian ini lebih lembut lagi. Kau membuatku sesuai. Sampai masuk meresap ke jiwamu. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik Roh Kudus yang melawat. semua kekurangan. Dia bisa menjamah di kursimu malam ini. Di sebelah kanan Tuhan dijamah oleh Tuhan. Di sebelah kananku dijamah oleh Tuhan. Pandang indah dalamku, ku angkat tanganku dan Yang terikat dengan pornografi. Yang terikat dengan game online. Yang terikat dengan free sex. Yang terikat dengan percabulan. Onani, masturbasi. ku sesuai dengan Pengorbanan Kristus membersihkan kita semua. setiap musim.